Ada sosok yang dimana itu tuh cewek tadi, rambut panjang ya segini sepinggang, bawa baju merah berbunga-bunga, tapi posisi ngebedap ke belakang, dan itu tuh lehernya itu udah kayak hampir putus, dan itu ngebalik ke 180 derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ica Rizkita. Kali ini aku udah dapat lagi nih satu kiriman pengalaman horor dari narasumber online kita ya. Seperti biasa ceritanya bakal diceritain sama rekan aku yaitu Resa ya guys. Buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton dulu intronya. Oke guys, jadi kali ini saya akan membawakan cerita pengalaman horor dari narasumber online kita yang bernama Mei dari Sumedang. Sebelumnya makasih buat Kak Mei ya yang sudah memberikan cerita pengalaman Kak Mei kepada kita. Nah, jadi gini teh, berdasarkan dari ceritanya Kak Mei itu orang Sumedang asli. Nah, jadi Kak Mei itu tahun 2022 di bulan Agustus, beliau itu ngerantau ke Jakarta, niatnya sih pengen cari pengalaman dan pengen lihat museum Lubang Buaya. Nah, kebetulan Mei itu punya neneknya di Jakarta Selatan. Jadi Mei itu kesana karena emang ada neneknya. Terus kalian sambil cari loker karena Mei juga mungkin saat itu lagi nganggur. Oke, di sana tinggal dulu di Jakarta Selatan bersama neneknya selama 1 bulan sambil ngelamar-lamar di tempat pekerjaan yang lain. Nah, singkat dari cerita dari sana itu, Mei itu mendapatkan satu panggilan interview dari sebuah PT. Oke, mungkin dirahasiakan mungkin ya teh ya. Ya, rahasiakan. Oke. Nah, jadi Mei itu diterima, jadi diterimanya tuh training dulu gitu. Training dulu selama 2 minggu. Nah, jarak dari rumah neneknya itu ke PT itu mungkin ada setengah jam. Jauh berarti ya. Iya, setengah jam. Oke, dari sana juga Mei itu punya temennya juga mungkin teman lama, ternyata sama ngelamar, dan itu juga ternyata dia udah mencari kosan dari sebelumnya juga gitu. Nah, terus sama-sama training, ya udahlah daripada jaraknya jauh ke tempat pekerjaan yang itu takutnya telat juga, ya udah dia tuh ikutlah ke temennya ngekos yang emang kosannya itu jaraknya itu 15 menit ke tempat kerjaan. Terus dari sana itu ikutlah di sana selama selama 2 mingguan lah ya. Nah, singkat cerita dari sana Mei itu udah bener-bener keterima nih di si satu perusahaan itu. Ya udahlah daripada aku diem di tempat teman, di kosan teman karena gak enak juga, takutnya jadi kok gue numpang nih, takutnya gitu. Nah, ditambah biar lebih mandiri juga. Ya udahlah dari sana itu Mei cari kosan yang deket dengan sekitaran PT itu, tempat kerjaan itu. Dia menanyakan ke tukang parkir, "Pak, di sini ada kosan yang lebih murah nggak? Under 800-an. Karena saya mempunyai uang budget ya paling 1 jutaan. Apalagi itu kan baru masuk, belum gajian." Nah, ya udahlah. Dikasih tahu ke tukang parkir itu ada di sekitaran dekat PT. Jaraknya itu sekitar 2-3 menit itu jalan kaki ya. Nah, dapat dari sana, oke lah si Mei itu langsung pindahan. Udah dilihat lah, udah ketemu sama ibu kosnya. Oke lah, aku pengen di sini aja karena lebih deket juga, kan nggak dicari tahu juga itu sebelumnya tempat apa gitu kan. Nah, jadi posisinya tuh kosnya tuh gini teh. Itu kan 3 lantai, rumahnya itu 3 lantai. Yang lantai pertama itu tuh tempat yang dimana itu orang yang ngontrak satu keluarga. Yang kedua ada cewek juga emang rantau, cuma 2 kamar. Jadi di satu lantai yang lantai 2 itu cuma 2 orang. Nah, si Mei itu yang lantai ketiga. Nah, emang dimana itu tuh kamarnya cuma 1, dia doang gitu. Yang punya rumahnya ibu kosnya itu ada pinggirnya. Tapi emang dia tuh single parent. Yang punya rumah kosan itu tuh single parent, jadi dia tuh ketemunya tuh sama si Mei jadi jarang lah, cuma pertama kali doang. Nah, di situ juga jarang ngobrol. Terus
Singkat cerita dari sana itu Mei itu langsung lah beres-beres, bersih-bersih buat naruh barang-barang. Nah posisi di kosannya itu jadi gini, kan lantai ruang tamu depan itu tuh biasa dia itu menggelarkan tikar gitu ya buat tidur di bawah gitu. Tapi di sebelahnya itu ada sekatan dinding yang dimana itu tuh disekat sama tembok plus sama ada lemari itu gede kayak lemari tua. Nah di lemari tua itu terus di pinggirnya lemari itu ada yang namanya pintunya tuh buat ke kamar mandi. Tapi yang menjadi pertanyaan sama si Mei itu kok kamar mandi ada kacanya tapi kacanya bolong. Jadi nggak ada kacanya gitu, cuma ada gitunya doang, kusennya doang gitu tanpa ada kaca. Jadi bolong lah. Tapi dia itu bisa melihat yang dimana itu, wah aku juga nggak apa-apa lah. Mungkin sambil ngeliat-ngeliat takutnya ada tamu. Nah posisinya juga di tempat dia tidur yang buat di gerai itu dia nggak pakai tirai gorden. Jadi melihatnya menghadapnya langsung ke apa ya namanya tuh, kayak kita nih ngekos tapi di atas, tapi itu tuh karena nggak pakai tirai jadi udah blong gitu. Jadi udahlah langsung pemandangan gitu kan kayak gitu. Oke lah dari sana tuh dia tuh oke lah nggak apa-apa lah budget segini, kapan lagi apalagi di paling atas gitu kan. Nah itu oke dia ngerasa nyaman pertama, kayak mungkin pertama kali nih gue langsung ngerantau ke Jakarta gitu ya. Nah di situ lah pas si Mei udah beres-beres segala macam ini itu, dia itu mandinya itu posisi dengan jongkok karena takutnya kan walaupun emang di paling atas tapi takutnya kan siapa tahu ada helikopter atau apa ya yang tiba-tiba lewat gitu ya. Jadi itu jongkok aja gitu. Jadi takutnya gimana gitu. Udah jadi tiap mandi itu jongkok gitu. Nah posisi jongkok ternyata ada yang ngelempar. Jadi ngelempar tuh batu kerikil deh. Kayak batu proyek mungkin gak tau apa ya. Batu kerikil lempar ke kepalanya si Mei. Berarti dari arah jendela itu? Iya dari kan yang itu lantai 3 kan? Iya, nah si Mei itu bingung siapa yang lempar, kan ini nggak ada yang bolong atau atap yang bolong atau gimana, nggak ada. Tapi anehnya tuh kok ada yang lempar. Udahlah abaikan gitu kan, mungkin dia kecapean kali karena kan udah pindahan gitu, mungkin dia kecapean. Langsung lanjut mandi. Nah gitu tuh udah ngerasa beres mandi pakai handuk kayak langsung keringat dingin. Maksudnya kok keringatan, padahal ini di Jakarta lo panas lo gitu kan. Kok keringetan, aneh. Jadi keringat dinginnya tuh bukan keringat panas tapi dingin gitu, keringat dingin. Nah di situ udahlah langsung di baju buru-buru dia langsung istirahat dulu. Nah tidur. Nah besoknya dia mulai masuk kerja, kan pakai shift kan kerja itu tuh. Oke dia kerja, tapi dari sana tuh pagi-pagi lah mandi lagi kan gitu, mandi lagi. Dia pas mandi posisi jongkok lagi kan kayak tadi, dia dilempar lagi batu. Dan kali ini berbeda teh, bukan batu aja. Sama apa berarti? Jadi batu akik yang emang warnanya tuh warna merah delima. Jadi cuma batu akiknya doang yang bulat gini, tapi nggak ada apanya namanya itu gagang ring. Nah nggak ada itunya. Dia tuh pokoknya dilempar batu dulu, lalu dilempar itu. Dan pas ketika dibawa sama si Mei, warnanya tuh cantik banget. Merahnya tuh merah menggoda lah, kayak ibaratnya kalau di sana langsung bogoh gitu ya. Ya jadi suka gitu, udahlah bawa aja lah gitu, lumayan. Nah dia siap-siap lah beres, langsung mandi, langsung di baju. Kan dia kan emang di lantai 3. Nah jadi jalannya itu emang pasti gini kan turun tangga, tapi agak curam jalannya itu, si tangganya itu. Dia padahal pelan-pelan jalan tuh, tapi langsung tergelincir, langsung jatuh. Ininya robek ya, jadi celananya tuh robek sama berdarah juga. Di situ berdarah. Nah dari sana kayak dia tuh mau nangis, kayak kesel, pengen nangis, pengen ngejerit. Terus gimana, udahlah paksain aja kerja, aku hari kedua nih masuk kerja gitu, masalahnya aku harus kedua masuk kerja. Nah dari sana dia langsung jalan kaki karena kan deket kan jarak dari kosan ke tempat kerjaan itu. Dan di situ dengan posisi pinjang walaupun udah berdarah. Nah di situ sama temannya gini, lah lu kenapa Mei gitu kan, lu abis jatuh dari mana? Terus kata si Mei, ini kak gue lagi posisi jalan dari kosan gua
tapi tiba-tiba kayak ada yang ngedorong. Gue ngerasanya gitu, gue tuh pengen nangis jujur, ini jadi berdarah. Udahlah sama gue aja diobatin dulu, itu kata temen cowoknya. Terus kata temen ceweknya tuh, udahlah angkat dulu si Mei itu, diurut dulu. Udah diurut. Jadi kan si cowoknya tuh temen cowoknya tuh agak sinis ya ngomongnya tuh, lu guanya tuh, tapi agak sinis sambil di sinis tapi sambil perhatian lah kayak gitu. Nah setelah diobatin kayak gitu, gimana ceritanya kok lu bisa kayak gini? Ya gua tadi buru-buru, tapi nggak buru-buru banget, kayak udahlah santai. Tapi buru-burunya tuh pas di jalan aja, pas mau keluar kamar, tapi pas turun ke bawahnya, gue tiba-tiba kayak ada yang dorong jatuh. Dan emang sakit banget gitu, sampai ini kan terkilir kan. Nah dari sana, lu masih kuat nggak, kata si teman cowoknya tuh, lu masih kuat kerja nggak? Kalau nggak mending lu pulang aja. Terus udahlah kata temen ceweknya, udahlah lu daripada banyak bacot katanya, mending obatin dulu itu si Mei, kesian. Udahlah udah gua obatin dulu. Nah di situ diobatin, dengan posisi dia juga kayak masih bingung kok bisa-bisanya gitu dia jatuh, padahal dia pelan-pelan dan pegangan tangan juga ke ada yang apa namanya tuh buat pegangan di tangga. Nah jadi dari sana dia itu dengan posisi kaki pincang, dia melanjutkan untuk kerja. Nah tapi dia tuh pulang sekitar jam 5 sore, karena kan masuknya jam 8-an. Nah jam 5 sore langsung dia pulang. Setelah itu dia bersih-bersih, lalu dia makan dan ngerasa langsung panas badannya tuh. Masuk ke rumahnya, ke kosan itu panas, dan gak tau kenapa padahal dia tuh nggak ngerasa kecapean yang gimana kayak panas-panasan, tapi ngerasa panas kayak yang tiba-tiba kalau kita udah disuntik ngerasa ada panas kayak gitu. Nah kayak gitu, meriang, jadi meriang. Nah dia tuh mikir, udahlah aku minum obat aja, obat yang emang dimana obat itu dia tuh udah stok obat gitu, jadi minum obat tinggal sisa satu lagi gitu. Udah gitu minum obat agak mendingan, tapi kebangun jam 10 malam. Ada suara ketuk-ketuk pintu dari yang tadi deket lemari. Berarti kamar mandi. Iya di kamar mandi. Terus ketuk-ketuk pintu, lalu itu kan yang tadi diceritain itu ada di tempatnya si Mei itu kan ada tirai kan, bukan tirai, tikar. Itu kan gak pakai gorden. Ya ada ketuk-ketuk juga di pintunya juga. Jadi pintu ke kamar mandi diketuk, pintu depan pun diketuk. Iya gitu. Pas dicek nggak ada siapa-siapa. Udahlah mungkin karena kecapean kali gitu, dia mikirnya gitu lagi. Karena kecapean, lanjut tidur. Tetap ketuk-ketuk. Ketuk-ketuknya cepet banget. Tapi kok nggak ada siapa-siapa? Gak mungkin ketuk-ketuk. Terus kalau misalkan ketuk-ketuk di kamar mandi, gak mungkin dong. Masa kucing masuk ketuk-ketuk? Gak mungkin gitu kan? Secara logikanya. Nah dari sana lah Mei itu udahlah lanjut tidur, dipaksain tidur nih sambil bacain murotal yang di YouTube gitu. Nah dari sana ke paginya dia lanjut mau kerja, tapi kebangun jam 5. Jam 5 itu dia mandi, dilemparin lagi nih batu. Di setiap mandi Dia dilemparin batu, tapi posisinya beda. Ada lagi, jadi pas udah beres mandi, ada sosok perempuan yang dimana itu tuh rambutnya panjang, jadi pakai baju merah tapi berbunga-bunga bajunya tuh gitu, dan rambut panjang ngadep ke belakang. Itu siapa gitu kan. Nah dari sana si Mei itu dikedipin lagi gitu, si matanya tuh langsung hilang, kayak udahlah mungkin aku halusinasi aja gitu kan. Oke, nah dari sana, dari itu tuh dia siap-siap untuk berangkat kerja, tapi sebelumnya dia biasalah untuk scrolling media sosial sampai nunggu di mana jam itu udah waktunya jam kerja. Dia langsung kerja lagi si pagi. Nah pas si sorenya itu dia ngerasa panas di tempat kerja tuh, kayak aku kayaknya harus pulang deh, aku harus pulang. Pas pulang dia ngerasa lemas. Jadi dia nggak pulang duluan, tapi dia tuh dipaksain kerja terus kan, kayak ngerasa capek banget. Pulang tapi dia tuh nggak mandi, dengan posisinya ya udah cuma ganti baju doang gitu kan, nggak mandi. Nah tapi di sana tuh dia diganggu, tapi posisi dia tuh nggak ada makanan, cuma makanan roti sisa satu-satunya yang kemarin. Itu juga, jadi nggak beli makan. Aku lapar katanya, makan aja dulu lah. Makan, udah makan. Dari sana tuh dia diganggu jam sekitar 11-12. Dia tuh nggak bisa tidur, insomnia. Jadi dia nggak bisa tidur, diganggu ketok-ketok kaca sama lemari. Di dalam lemari juga diketok-ketok, pokoknya ketok-ketok gitu. Nah
dari sana tuh kenapa kayak gitu. Dan dia langsung ke kamar mandi ngecek. Pas di kamar mandi gak ada. Pas ngeliat ada merinding. Ada sosok yang dimana itu tuh cewek tadi, rambut panjang ya segini sepinggang, bawa baju merah berbunga-bunga, tapi posisi ngebedap ke belakang, dan itu tuh lehernya itu udah kayak hampir putus. Dan itu ngebalik ke 180 derajat. Ih, muter Ya, itunya. ya terus si Mei itu gak bisa gerak sama sekali, kayak gitu kayak begitu langsung ternyata yang nge-freeze, pingsan. Dia gak tau pingsan atau gimana, tapi pokoknya udah bangun-bangun tuh udah jam 4 jam 5-an kayak gitu kan. Tadi kejadiannya jam 11 nih 12 gitu kan, langsung pingsan. Terus di situ dia untuk bilang ke temennya gak akan dulu masuk, katanya karena sakit dia. Nah dari posisi masuk, dari posisi dia bilang gak bisa masuk, dia itu gak bisa ngapa-ngapain di rumahnya. Jadi satu hari tuh bener-bener di tempat kosan itu gak bisa ngapa-ngapain, gerak juga gak bisa segala macam nih, itu ngelamun, bengong, semuanya kayak gitulah. Nah besoknya dia tuh kan udah kejadian, besoknya dia tuh pagi-pagi itu kan itu langsung ke besoknya kan, pagi-pagi itu dia tuh ngerasa lemas banget, badan tuh kayak ngerasa butuh vitamin karena kan dia nggak makan juga kan, makanya juga itu termasuk pingsan juga. Nah di besoknya dia itu bilang gini, aku masuk jangan ya yang itu tuh. Ya udah kalau mau mah masuk aja, soalnya ini juga nggak bisa ada yang ngegantiin kamu katanya gitu kan. Udahlah masuk, karena kan kalau di PT itu tuh harus pakai surat izin dokter, sedangkan itu tuh nggak pakai surat izin dokter, tapi teman-temannya baiknya gini, udahlah nanti sama gua aja dibantuin gitu kan, mungkin apa ya lebih deket kali ya gitu. Nah dari sana dia itu masuk lah pas pagi, terus pas datang ke tempat kerja masih lemas, badan masih lemas segala macem. Lu kenapa, lu belum makan? Ya dia makan dulu sambil ada teman cowoknya ngedisplay barang. Nah dari sana dia tuh kayak main dulu lah ke rumah temennya, ke rumah kosan yang itu tuh jaraknya 15 menit, ke rumah kosan temennya gitu, sampai pulangnya jam 9-an gitu. Soalnya kan kayak pengen ditemenin lah gitu kan, udah lama nih karena di kosan kayak ngerasa aneh. Nah dia itu langsung main aja lah, pulang-pulang jam sekitar jam 9 jam 10-an, nyampe dia nggak mandi karena kan dia gak fit juga badannya kayak kalau dimandiin. Nah dia tuh tidur lah, posisi tidur ngadap ke kanan, dia itu ada yang bisikin. Oh tapi gak jelas Gitu kan, jadi kan tidur kayak itu tuh tidur tuh apa erup-erup atau enggak, tapi masih dengar suara motor. Jadi itu bukan erup-erup dong, jadi kayak jadi sadar jadi masih kayak burung ayam gitu kan. Terus gitu kan, terus itu tuh badannya langsung nge-freeze, kaku banget sih Mei itu kayak gitu. Terus dia tuh ngedoa, ya Allah bantu aku ya Allah, pokoknya lindungin aku. Dia langsung ngedoa gitu, baru hilang si suara itu. Langsung di situ dia nangis kenceng-kencengnya, kayak kenapa sih, kayak stres banget gitu. Baru pindah juga dia merasa stres banget, dia kayak benar-benar diganggu mulu. Terus ada udah beres, gak ada ngeganggu lagi, tiba-tiba gak lama ada suara ketukan pintu, tok 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 tok. Langsung dia nggak bisa tidur sampai jam 2 malam, ya dini hari dia nggak bisa tidur, bengong, benar-benar bingung. Terus gimana ngeliatin kiri kanan kosong gitu kan. Nah jadi di situ tuh ya cuma ngedengar suara motor yang di bawah sama temen kosannya yang masih ngedengerin lagu kayak gitu, cuma bisa ngedenger kayak gitu doang. Posisi dia tuh sendiri emang di dalam kosan, apalagi di lantai 3. Nah jadi dia itu daripada gitu, udahlah aku ngerasa anget lagi badan. Dia buru-buru jalan kaki ke tempat kerja itu, ya sebuah itu kan minimarket itu. Dia datang untuk beli obat gitu karena kan apotek jauh. Nah dia tuh langsung buru-buru jalan, daripada aku di sini diem bingung kayak orang dongo mungkin ya gitu kayaknya. Terus kata teman cowoknya, lah lu ngapain kesini malam-malam, lu kagak takut ya Ge katanya gitu. Enggak, ini aku pengen beli obat. Lu kenapa sih gemetar pucat gitu mukanya gitu kan, kata teman cowoknya. Mungkin agak kasar mungkin ya, emang bahasanya kayak gitu, tapi dia nggak dibawa ke hati katanya, karena emang bahasa orang
Jaksel ya kayak gitu kan. Jadi di situ tuh udahlah lu mending balik aja gitu, nih beli apa sih obatnya nih gua kasih, tapi lu balik lagi. Lu tahu kan di sini tuh rawan begal, tiba-tiba orang yang gak dikenal aja dibacok gitu. Lu harusnya ngerti kayak gitu, lu itu ngerantau di sini, lu tuh perempuan gitu kan, harusnya lu ngerti gitu kan. Ya mau gak mau si Mei itu dia langsung udahlah pergi aja, kayak udah bawa obatnya, dia pulang tapi diem dulu di tangga karena masih ngerasa takut. Diem dulu di tangga, emang posisi yang curam itu diem di tangga, kayak bingung. Udahlah daripada gitu, udahlah masuk aja. Dari masuk itu dia kan minum obat, udah minum obat, dia ngerasa udahlah udah ada, mungkin ada obat tidur kali ya efeknya, tidur. Tapi tidur dari sana tuh nggak bisa yang namanya bener-bener tidur lama. Dimimpiin sama cewek yang rambut panjang, Yang tadi baju merah. iya baju merah tadi. Dimimpiin kalinya, lu pergi dari sini, ini tempat gua. Pergi dari sini, pergi dari sini, pergi dari sini gitu. Oh jadi makin makin jadi makin teriak. Langsung si Mei itu kebangun, gitu, langsung kebangun gitu, takut banget, ngerasa takut, ya langsung keringet banget. Ya, di situ kayak kenapa ya mimpiin itu gitu kan. Langsung ada suara tok tok tok, ada suara lemari tuk 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 tuk, ya gitulah. Padahal lemari tuh diem gitu, tapi ada suara. Di situ dia langsung diem, kayak stres banget gitu ya. Udah mah baru pindah merantau, kayak terus diganggu terus. Nah disitulah dia nggak tidur sampai emang dimana pas jam dia kerja. Dia mandi lagi, tetap dilemparin, udahlah, udah biasa lah dilemparin batu kayak gitu. Udahlah kayak itu ngelamun, kepikiran gitu kan, pucat. Terus datang ke tempat kerja. Lu ngapain Mei? Katanya, lu udah sembuh belum? Ya kayak gini. Lu kenapa sih cerita? Lu rumahnya di mana sih? Nah awalnya tuh si Mei itu gak mau ngasih tahu kosan dia tuh di mana, karena kan awam gitu kan, ke orang awam takutnya gimana. Tapi kali ini dia jujur, nih gua kosannya di sini, di deket PT ini, di dekat PT ini, pokoknya jaraknya 2-3 menit di kosan ini ini gitu. Lah kok lu kagak bilang gitu, lu nggak tahu itu kosan bekas apa? Nggak tahu. Itu emang dari siapa sih? Dari tukang parkir. Lu makanya jangan sembarangan deh kalau mau nyari kosan, ke gua dulu gitu. Gua orang sini gitu, gua tahu orang sini gimana gitu. Gua tahu daerah sini kayak gimana juga gitu. Yaudahlah lu mending pindah aja kosan, kata gua sih lu mending pindah gitu. Dapat kejadian apa aja di sana? Ini merinding sih sumpah. Dapat kejadian apa? Nah dia tuh diceritain lah, sering diganggu, ada suara-suara, terus dilemparin batu, sama ada yang namanya batu akik merah delima yang segede kelereng gitu. Nah dari sana ya udahlah dia tuh memutuskan untuk pulang. Kayak pulangnya tuh ditemenin sama teman-temannya untuk cari kosan. Nah nyampe lah, dapat nih, mungkin agak jauh dikit tapi agak mahal lah ya. Tapi dia tuh mikirnya gini, daripada gua diganggu terus dengan budgetnya cuma 800.000, mending gua pakailah kosan yang dimana lebih bagusan dikit lah, under 1.200.000 lah gitu kan, daripada mental gua kena gitu kan, diganggu mulu sama setan gitu kan. Jadi dia pindah. Tapi belum pindah sih, kayak baru nemu aja gitu, udah langsung diuangin gitu kan. Nah besoknya dia itu kan dia tuh pulang dulu ke kosan itu, berkemas yang dimananya tuh nyiapin barang-barang sedikit demi sedikit buat pindahan besok. Nah dari sana dia itu langsung ngerasa aneh lagi. Jadi dia tiap mau tidur diganggu lagi, jadi tangannya itu berasa diikat, kakinya diikat, ada yang nindih ke sini, kepalanya berasa dibekem, ngadapnya ke kanan lagi. Nah itu kayak gak bisa gerak sama sekali, terus diganggu. Dari sana tuh pokoknya tuh diganggunya tuh hampir udah berapa lama ya, pokoknya dia tuh di sana tuh 2 bulanan. Selama 2 bulan tuh dia diganggu terus. Jadi pas nemu kosannya itu pas mau ke jalan 1 bulan lebih, ya hampir mau ke 2 bulan, karena dia tuh baru jujur. Nah dan di sana udah langsung kemas yang tadi diganggu, bangun tidur, udahlah nggak bisa tidur, mending kemas aja. Ada suara lagi di jendela, dan itu ternyata hantunya juga gini lagi, ngeliatin lagi di jendela, gini. Dan itu lidahnya tuh menjulur gini, kayak gitu lah. Lidahnya keluar, matanya nggak ada bola matanya.
hitam. Tetapi nggak, anehnya tuh darahnya tuh nggak tahu, mungkin menyatu kali ya sama baju yang merah yang berbunga, mungkin menyatu sama itu. Dan sosok perempuan itu ada lagi, ngeliatin lagi. Di sana si Mei itu ngerasa ketakutan, kayak gimana lagi nih kok didatengin lagi, padahal gue mau pindah loh gitu kan. Nah dari sana pindah tuh dia tuh nanti deh siang-siang aja atau izin aja kali gitu kan buat pindah karena udah nggak nyaman. Nah di sana tuh sambil nungguin bengong kayak gitu kan, ngerasa ketakutan, tapi dia tuh kayak gitulah di pojokan kayak gitu kan, takut. Nah ketiduran mungkin kayak gitu, tetapi tetap ada yang suara-suara bisikan kayak gitu sambil dia murotolan lagi, langsung beres-beres pindah ke kosan yang baru. Tapi di situ tuh dia tuh sebenarnya tuh di Jakartanya itu nggak lama teh, nggak sampai 1 tahun karena mungkin nggak nyaman juga. Nah yang tadi kan batu merah delima batu akik itu tuh dia dibawa-bawa sampai ke dompet juga, ditaruh di dompet gitu. Jadi kemanapun itu tuh ada tetap diganggu. Oh jadi dia ngikut karena batu merah itu mungkin dari si gitu, cewek itu. Iya gitu. Jadi dari sana tuh dia tuh masih diganggu gitu. Di kosan yang baru juga emang masih diganggu, tapi nggak separah itu kan, karena mungkin banyak kan ini mah, nggak kayak yang ini sepi. Nah ternyata dia tuh udahlah, karena kerjaan itu tuh ada kontraknya, jadi nggak lama makanya ada kontraknya, jadi nggak dilanjut lah. Jadi dia tuh pindah langsung lah ke Sumedang. Udah pulang ke Sumedang, dari sana itu dia ngejualin kayak, jadi kayak m-banking gitu ya, bukan m-banking, apa ya, kayak briling gitu kan. Nah dia buka kayak gitu, dan ternyata si merah delimanya itu terus dibawa-bawa di dompet dia gitu. Nah terus mamahnya juga ngewarung katanya, baru ngewarung, asalnya rame banget, tiba-tiba pas dia datang jadi sepi. Jadi kayak orang tetangganya tuh, ibu sampai bilang ini, bu kok ini tutup terus ya warungnya? Kok kita mah tetap buka kok, nggak tutup gitu, kecuali kalau emang tutup tuh kayak hari libur atau misalkan kemana dulu tutup dulu sebentar. Tapi kok saya lihatnya tutup terus. Dinding apa? Kok saya lihatnya tutup terus gitu. Nah disitulah mulai kerugian, dan dimana di situ tuh orang tuh ngeliat tuh warung itu tuh tutup. Itu karena emang udah beres di Jakarta kan, dibawalah si itu tuh. Tapi sebelumnya tuh kayak gini, si Mei itu kan sering bertanya-tanya sebelumnya tuh. Ini sebelum cerita ke ibunya ya. Si Mei itu selalu bertanya-tanya, yang dimana itu tuh kosan tuh bekas apa. Dan kosan itu dia tuh selalu nanya ke tukang parkir, tapi tukang parkirnya itu selalu menghindar untuk menjawab. Menutupi mungkin ya. Dan itu tukang parkirnya tuh sekitaran 23-24 tahun lah, masih muda. Oh tapi dia tahu tentang tempat itu mungkin ya? Tahu tentang itu kan. Nah dari sana itu ternyata karena dicecer terus, bukan dicecer, didatangin terus sama si Mei, ditanyain itu tempat apa, barulah jujur. Tempat yang dimana dulu ada seorang wanita, kan itu kan kejadian 2002. 3 tahun yang lalu ada seorang wanita yang dimana tuh hamil duluan. Jadi sama cowoknya nggak tanggung jawab. Katanya itu tuh hamil duluan lalu gantung diri dan punya cincin itu. Dan dia tuh digantung diri, jadi tidak beroperasi lah si kosan itu. Gantung diri otomatis kan emang punya anak juga kan, keguguran. Aku sih mikirnya kayak yang ngelempar-lempar mungkin anaknya kali gitu kan. Yang ini yang punya cincin ibunya kali yang itu. Tapi yang dilihat sama si Mei itu, kalau gantung diri kan nggak seharusnya copot kan. Ini hampir mau copot kan? Iya ini mau copot. Tapi yang dilihat sama si Mei itu kayak bukan digergaji, apa ya? Kayak digorok. Kayak digorok. Jadi ini tuh aneh gitu. Terus lidahnya juga menjulur keluar, matanya nggak ada. Masa dicongkel gitu. Kayak aduh ngeri itu. Dan itu katanya cowoknya nggak bertanggung jawab, kabur. Dimana itu tuh kosannya itu kan emang kan gimana ya, sepi. Dan itu tuh baru ketahuan 5 hari kemudian setelah udah kejadian itu. Jadi udah bau bangkai banget. Nah karena kenapa bisa ketahuan itu gantung diri, karena ada tali juga katanya gitu. Gak tahu sih ya gimana. Tapi itu ketemunya emang lagi gantung diri atau enggak? Katanya sih gantung diri ya, tapi kok ininya ada nggak tahu. Katanya lihatnya itu kayak udah mau putus kan. Nah cuma itu masih dalam mencari-cari tahu ya teh gitu. Nah di situ juga si
bapak-bapak yang tukang parkir itu, si A itu bilang katanya, saya itu mau ngasih tahu ke kamu, cuma kamu kan keburu minta dicariin kosan yang emang budget murah. Udahlah saya kasih itu aja, karena kan udahlah kejadian 3 tahun yang lalu ini gitu kan. Ya siapa tahu kan nggak ada lagi lah si setannya gitu. Ternyata ya masih ada gitu kan, sampai gak tau mungkin sampai sekarang juga kali, tapi gak tahu. Nah dari sana itu barulah nyesel si Mei itu, kayak ngerasa nyesel, kayak merasa apa sih kok gue dibodohin banget, emang gimana ya kok sampai-sampainya kayak gitu. Pantesan secara mentalnya dia kena lah ya. Jadi mentalnya udah pusing banget mikirin hal itu, dihantui mulu gitu kan. Nah dia tuh makanya pindah ke Sumedang lah, ngebantuin mamanya juga. Mamanya kan warung udah rame banget, tapi ketika pas ada si Mei pulang jadi sepi. Nah dari sana si Mei itu kayak ngerasa, kenapa ya bisnis mama sama aku juga usaha sering kekurangan dari ekonominya, bener-bener kayak sering kekurangan. Biasanya lebih ya cukup lah, ini bener-bener sering kekurangan banget, sampai jadi uang minus tiba-tiba ya minus banget, minus terus uangnya juga pada hilang. Aneh gitu. Nah dari situ dia nyari orang pintar kali ya, bisa dibilang itu nyari orang pintar. Katanya ini kenapa ya, dicek lah katanya aura-aura rumahnya ini tuh ada sosok. Nah tapi bapaknya si Mei, dia mimpiin sosok cewek yang itu. Oh gitu. Jadi ngemimpiin ke bapaknya juga. Iya dia mimpiin ke bapaknya juga, ke adiknya juga, ke bapaknya juga. Jadi ke si Mei udah nggak ada gangguan lagi, cuma ya minusnya dari keuangan jadi berkurang terus. Anehnya tuh kayak kok nggak ada terus uang, padahal itu ada gitu. Ke mamanya juga sama, mungkin terornya itu ke mama sama ke si Mei itu soal keuangan. Tapi kalau ke bapaknya sama ke adiknya itu mimpi-mimpi itu terus gitu. Tapi emang ada lemari katanya. Iya, jadi di mimpi itu tuh ada lemari, terus ya kayak di kosan si Mei itu ada lemari tua yang dimana itu tuh ada cewek juga sering di sana, kayak gitu. Terus kan dipanggil orang pinter ke rumahnya, dicek kayak aura gitu lah ya, dicek-cek kayak gitu. Katanya emang ada. Jadi orang sana tuh ngikutin ke kamu selama ini tuh. Nah di situ dia tuh baru keingetan, kenapa kok bisa? Padahal kan aku udah pindah ke sini. Nah, yang dari kata si Mei, begonya gua kenapa sih gua malah bawa batu delima itu? Nah, ternyata itu miliknya dia. Gitu. Karena kan ya kamu katanya kamu bawa batu delima aku, kayak bahasa ya ininya ya kan. Kamu bawa batu aku. Nah, ternyata si hantu itu tuh emang masuk di dalam batu itu. Mungkin diisi kali, gak tahu gimana ya. Tapi dia itu langsung dibawa lah si batu itu sama orang pintar. Ini harus dibuang, tapi jangan ke Cipeles, tapi harus ke sungai yang emang lebih jauh. Jangan di daerah sini. Dialah dibawa si batunya itu sama orang pinter. Ya udah, sama orang pinter dibawa, katanya harus dikesungain biar hilang. Katanya jangan ke tempat-tempat sembarangan atau tong sampah, jangan. Jadi harus ke lautin gitu kan. Mau di laut atau sungai, intinya yang airnya mengalir yang gede lah. Nah, tapi setelah dibawa batu itu, si Mei ngerasa sedih. Si Mei itu ngerasa sedih. Kok kalau di Sunda mah handeul gimana ya? Kayak ngerasa sedih, kayak pembawanya tuh ini. Karena kan pas lihat batu itu ngerasa, ih cantik banget nih batu, gitu. Bagus banget. Lihatnya udah klop gitu, tiba-tiba gitu. Batunya dibawa gitu. Kayak gitu. Makanya di situ tuh si Mei itu ngerasa, sampai sekarang tuh dia tuh ngerasain pas cerita, aku ngerasa sampai sekarang kayak kehilangan dari batu itu. Padahal itu bukan apa-apa gitu. Tapi pas aku mungkin ditaruh kali di dompet udah berapa tahun gitu kan. Di situ ya dia kayak ngerasa sosok kehilangan lah, benar-benar separuh hatinya lah ibaratnya gitu. Dia masih sedih gitu. Terus di situ tuh setelah udah dibawa lah, udah dibuang si batu itu, dia emang ngerasa keuangan lumayan stabil kayak gitu. Tapi secara dari gangguan-gangguan mungkin nggak langsung beres ya, masih ada di rumahnya, kayak dimimpiin lagi bapaknya itu kayak gitu. Kenapa masih dimimpiin? Karena mungkin proses kali ya, proses pembuangan kali. Nah jadi di situ udahlah, langsung dia tuh rasa ekonomi sampai sekarang alhamdulillah stabil. Nah yang dijadiin pertanyaan aku tuh kayak gimana ya,
aku kan pernah ngedengar ya teh, yang batu akik di dalam isinya tuh ada isian kayak gitu kan. Aku tuh mau nanya nih teh, menurut teteh gimana nih ini dari cerita ini tuh? Mungkin si ceweknya itu kan dia punya batu ali itu kan, Iya. dia yang punyanya. Jadi karena ibaratnya itu kayak batu kesayangannya, mungkin yang sebelum dia meninggal. Jadi dia itu nempel mungkin, nempel di batu itu. Jadi ibaratnya kalau batu itu diambil sama siapapun dia pasti ngikut gitu. Menurut aku sih, soalnya ini bener-bener ini ya merinding banget sampai itu tuh lightingnya ini Gitu kita nggak biasanya ya teh. nggak biasanya. Jadi benar-benar merinding banget sampai lampu lighting yang di sana itu ketuk-ketuk gerak, ada yang gerakin gitu dari tadi ini. Soalnya ini si ceweknya kan janggal ya meninggalnya, enggak katanya gini tapi kok ininya kayak gini. Jadi kayak ada sesuatu yang disembunyiin gitu, gitu kan. Ditambah ini teh aku tuh kayak mikir apakah ini tuh kayak susuk gitu. Aku pernah ngedengar susuk. Emang susuk dari itu? Enggak tahu sih, makanya aku juga bingung apa itu tuh masuk jadi susuk. Soalnya katanya gini, tiap aku lihat si benda itu kan harus susuk makan untuk biar lawan jenis tuh suka. Nah tapi ini juga kan karena itu cewek, ini cewek kan ngelihat batu itu juga kayak mempesona gitu. Tiap ngelihat ada batu itu kayak suka banget nih, aku bakal simpen deh sampai kapanpun gitu loh. Apa gitu, aku merinding sama ini. Aduh, aku bener dari tadi aku keringetan, dingin aduh yo. Iya, dari tadi ngobrol bener-bener apa ya? Ini fokusku ini mau ke omongan dari cerita Resa atau mau fokus ke gangguan yang ada di depan mata ini. Jadi ini udah gak fokus nih. Gak fokus ya. Ini ceritanya lumayan ini banget. Ya bener itu, ngerasa takut banget. Ini juga tadi emang pas aku baca-baca semuanya dari Kak Mei, ternyata emang merinding banget sih sampai sekarang. Dan itu teh ceritanya emang segitu. Dan ya, dari batu akik itu udah nggak ada, tapi kadang ada beberapa yang dimimpiin sama Mei sebenarnya tuh. Ada satu lagi mimpi yang dimana itu tuh ketika batu akik dibuang, mimpi cewek rambut panjang itu yang baju merah ada lagi gini lagi 180 derajat. Muter lagi kepalanya. Ya muter lagi, dia bangun tidur langsung nangis. Dari sana udah kayak ngerasa Mei itu 1 mingguan ya dia jarang keluar rumah. Jarang keluar rumah tuh kayak ngerasa aku takut ketika nemu cewek yang rambut panjang gitu. Jadi jadi ada trauma. Ada trauma. Jadi dia tuh harus nyembuhin lagi yang udah mau proses sembuh, harus nyembuhin diri lagi. Kayak takut gimananya. Udahlah, dia tuh di Sumedang nggak kerja dulu, nganggur dulu lah untuk menstabilkan mentalnya, fisiknya, segalanya gitu kan. Dia di situ tuh udahlah fokus ngebantuin mamahnya aja katanya. Dan sampai sekarang dia emang udahlah mending fokus ngebantuin mamahnya aja. Tapi dia juga sekarang masih kepikiran, masih pengen batu itu. Anehnya tuh si Mei itu tuh masih pengen, aku pengen punya batu itu lagi gitu. Iya, meskipun ada gangguan dari batu itu, tapi yang namanya kita udah, dia itu sebenarnya cocoknya sama batunya mungkin ya, tapi mungkin dengan hal gangguan seperti itu dia udah angkat tangan, udah angkat tangan. Ya memang sih, aku juga pernah ngerasain, ibaratnya kita udah punya barang, terus kehilangan barang itu bukan karena atas dasar kita ini gitu kan, itu kan secara tidak langsung terpaksa kan gitu kan, mungkin dia kehilangan banget ya. Ini guys mungkin udah beres ceritanya. Beres. Oke, segitu cerita dari Kak Mei ya. Terima kasih banget Kak Mei udah ngirimin ceritanya ke kita ya. Terima kasih banyak, semoga Kak Mei nggak digangguin lagi sama wanita berbaju merah ya. Mudah-mudahan hilang dari gangguannya. Ini ceritanya benar-benar Kak Mei ngebuat kita merinding. Ini benar-benar merinding banget, dan ternyata dari cerita itu membuat di sini juga ada gangguan ya. Karena ini aku secara langsung ngelihat gangguannya itu di depan mata banget gitu. Jadi ini mata ini mau lihat ke Resa kah atau mau ngelihat ke lighting kah, karena lighting itu kayak ada yang tok tok gitu. Ada kayak yang kayak gitu.
bener-bener masih merinding banget nih mau Iya. ngomongnya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Mei. Semoga sehat selalu buat Kak Mei di sana. Jadi buat kalian yang punya cerita pengalaman horornya, kalian bisa kirimkan ke email aku yang di bawah ya guys. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.